Sisa-sisa dari kerja kerasnya ini ditunjukkan bahwa segala sesuatu jika kita kerja keras dari nol dan kita terus melakukannya hingga kesempatan itu datang, maka kita akan bisa menjadi kaya raya. Tetapi kesempatan tidak mampir ke semua orang. Perlu sebuah cara. Jika ternyata mereka ingin terlihat benar-benar sempurna, maka mereka harus memfaking itu tadi, harus mengulang berkali-kali dan meyakinkan terutama dirinya bahwa dia memang seseorang yang dia akui. Saat orang ini ditangkap, akan banyak sekali pengikutnya yang terus kemudian menjadi kecewa karena mengetahui bahwa orang yang mereka follow atau ikuti ini ternyata hanyalah seorang boneka. Ternyata dia hanya menerima uang titipan dan ternyata dia tidak mumpuni untuk mengelola apa yang dititipkan itu tadi. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Wahyu Kenzo, seorang crazy rich asal Malang, ini diciduk dan terus kemudian disangkakan kepadanya perbuatan yang di sini diduga atau disangka di sini merugikan banyak sekali nasabahnya hingga triliunan rupiah. Nah, setelah dia, kira-kira siapa lagi crazy rich atau orang kaya mendadak yang berikutnya, yang mungkin 2 atau 3 tahun yang sebelumnya kita tidak tahu dia ini siapa, tiba-tiba menjadi kaya raya. Nah, yang ternyata mungkin dia ini melakukan bisnis yang tidak halal. Dan nanti di akhir ramalan ini saya akan coba untuk sebutkan siapa mereka ini. Yuk kita akan buka menggunakan kartu-kartu saya. Sebenarnya ada beberapa cara untuk menjadi kaya, dan kaya di sini bukan hanya banyak uangnya, karena banyak orang yang banyak uangnya tapi hidupnya juga menderita. Nah, banyak uangnya artinya mereka ini bisa bahagia dari uang tersebut tadi. Betul sekali, membantu orang adalah salah satu di antara kebahagiaan orang-orang ini tadi. Tapi mereka ini biasanya ditunjukkan dengan memiliki dan mengenakan barang-barang yang super mewah, mengendarai kendaraan yang mungkin tidak bisa dibeli oleh kebanyakan orang, dan juga pergi ke tempat yang mungkin saja satu orang yang kerja keras hingga meninggal nanti pun mereka nggak akan pernah mampu menginjakkan kakinya ke tempat itu tadi. Nah, tapi dari pengalaman saya lihat bahwa hanya ada 3 cara untuk menjadi kaya raya. Yang pertama di sini adalah bekerja keras, tetapi pekerjaannya tentu saja adalah kerjaan yang mungkin akan menghasilkan uang. Mungkin bukan sesuatu yang mereka inginkan untuk melakukan hal itu tadi, tapi mereka bekerja keras, sangat rajin, sehingga keajaiban akhirnya muncul. Kesempatan yang muncul di saat yang tepat, di saat mereka ini sedang siap, menghasilkan uang yang sangat besar. Kakek saya adalah salah satunya. Walaupun perusahaannya sekarang sudah bangkrut, saya menyaksikan bagaimana kakek saya menceritakan dahulu dan bagaimana sisa-sisa dari kerja kerasnya ini ditunjukkan bahwa segala sesuatu jika kita kerja keras dari nol dan kita terus melakukannya hingga kesempatan itu datang, maka kita akan bisa menjadi kaya raya. Tetapi kesempatan tidak mampir ke semua orang. Mungkin hanya ke orang-orang yang beruntung seperti kakek saya, mungkin seperti saya, atau kepada kalian semua ada yang seperti itu. Tapi ada juga orang yang bekerja keras dari dia lahir hingga meninggal dunia, tetap dia tidak menjadi kaya raya. Nah, maka mungkinkah dia akan dengan cara yang kedua? Yang kedua ini adalah cara yang kalau menurut saya sebenarnya cara paling mudah, yaitu melalui pernikahan. Orang akan bisa mendadak kaya saat menikahi seorang dari keluarga yang kaya raya. Dan karena ini orang tersebut akan memiliki privilege yang tidak dimilikinya sedari dia mungkin lahir. Dan ini sebenarnya ada banyak yang mungkin di sini mengaku tadinya itu siapa, terus kemudian menikahi anak konglomerat dan terus kemudian menjadi lebih kaya daripada sebelumnya, atau ya jadi kaya raya. Nah, tapi tentu saja hal tersebut akan sulit untuk dilakukan, mengingat bahwa kita saja tahu, dan in case kalian tidak tahu, anak-anak konglomerat misalkan di Jakarta itu, mereka itu bersekolah ya di tempat anak-anak orang kaya yang lain. Bahkan mereka sudah dijodohkan dengan anak orang kaya dari mereka ini main playgroup. Percaya atau enggak, itu terjadi di daerah Jakarta Utara sana. Coba tanya ke teman-teman kalian yang kebetulan mungkin tinggal di sana. Nah, yang berikutnya ini ini yang mungkin akan terjadi. Ingat loh ya, kalau kalian mengira ini karena lotre, enggak, itu enggak akan. Karena orang yang kaya karena lotre, dijamin pasti akan miskin lagi. Nah, yang ketiga, ini adalah karena mereka itu memiliki dana titipan atau mengelola uang orang lain. Nah, orang yang bekerja di sebuah perusahaan tentu saja termasuk di sini. Tetapi yang saya sebutkan dengan titipan di sini itu adalah dia ini menjadi boneka dari orang lain dan mengelola uang orang tersebut. Dan ini ada banyak sekali. Bahkan mungkin kalau kita ketemu dan tidak direkam seperti ini, saya akan tunjukkan siapa saja konglomerat-konglomerat yang ternyata mereka ini menjadi kaya karena mengelola dana yang dititipkan oleh orang yang lebih kaya, oleh saudagar-saudagar, oleh pengusaha yang mungkin saja mereka ini ya uangnya berlebih dan ingin dikelola orang itu. Atau, nah, yang berikutnya di sini adalah
orang-orang yang memang mereka ini itu ragu-ragu atau tidak mungkin bisa untuk mengelola uang mereka. Mungkin mereka ya terikat oleh jabatan mereka. Karena kalau terlihat mengelola uangnya nanti jadi ketahuan dan loh kok kewenangannya ini tadi disalahgunakan. Nah, orang-orang ini biasanya adalah pejabat-pejabat negara atau orang yang memiliki kewenangan untuk menentukan kemana arus uang mengalir. Dan dengan membelokkan sedikit arusnya, maka dia akan mendapatkan uang tersebut. Tetapi agar tidak bisa dilacak, mereka memerlukan satu orang untuk bisa mengelola uangnya, mencucinya dengan bersih sehingga dia bisa menerima uang tersebut tanpa ada sebuah kecurigaan sama sekali. Dan di depan mata orang-orang ini akan tetap menjadi seorang pejabat atau seorang abdi negara atau mungkin apapun itu yang ya jujur dan juga nggak terlihat kaya raya. Tapi kalau kita melihat secara teliti, mungkin kita akan menemui Mario Dandi yang lain mungkin. Ciri-ciri orang ini biasanya kita itu nggak pernah tahu dia ini siapa. Dan terus kemudian prosesnya kurang dari 3 tahun, tiba-tiba muncul dan kaya raya. Biasanya mereka akan menunjukkan sebuah sukses story. Mereka melakukan usaha-usaha yang nggak masuk akal. Jualan barang yang kita akan tahu itu banyak juga pengusaha yang jualan dengan cara seperti itu, tapi kenapa nggak berhasil dan dia berhasil? Atau saat kita nanya ke tetangganya, mereka akan tahu bahwa ya dia ini nggak pernah sekaya itu, tapi terus mendadak tiba-tiba kaya raya begitu saja. Yang paling terlihat sebenarnya adalah saat tidak ada satupun. Kalau di Facebook itu namanya mutual friend. Ini nggak ada orang-orang yang bisa membuktikan atau mereka ini ternyata ada di circle mereka saat mereka ini sedang berusaha menjadi kaya. Mendadak kaya aja. Udah begitu aja. Orang nggak tahu. Dan ini pun terjadi untuk orang-orang yang juga tiba-tiba menjadi seorang expert di bidang sesuatu. Di Indonesia ada banyak. Tiba-tiba muncul di YouTube dan terus kemudian mereka ini itu nggak melalui 5, 6, 7 tahun tiba-tiba sudah membicarakan sesuatu dan umatnya banyak. Nah, tapi menurut saya ini semua adalah sebuah hal yang toh nanti cepat atau lambat pasti akan terbongkar. Nah, seperti apa akan terbongkarnya? Biasanya terbongkarnya di sini adalah karena mereka ini tidak bisa menjaga hal yang harus mereka lakukan. Karena mereka tidak melalui hal yang seharusnya dilewati, maka mereka ini akan sulit untuk faking apapun yang dilakukan. Sehingga nanti mereka ini akan terjerumus dan terjeblos dengan sebuah hal yang ya terbukti kalau mereka ini tidak bisa melakukan apa yang mereka selama ini akui. Perlu sebuah cara. Jika ternyata mereka ingin terlihat benar-benar sempurna, maka mereka harus faking itu tadi, harus mengulang berkali-kali dan meyakinkan terutama dirinya bahwa dia memang seseorang yang dia akui. Tapi jika tidak, maka ini akan sulit dan pada akhirnya pasti akan terbongkar. Nah, siapa kira-kira yang akan terbongkar di tahun ini? Dalam kasus yang melibatkan ATG ini tadi, ternyata ada sebuah pengumpulan dana dalam jumlah yang besar dan terus kemudian menjadi macet dan dana tersebut tidak bisa disalurkan kembali kepada orang-orang yang telah memberikan dana itu tadi. Betul sekali, ini adalah sebuah skema Ponzi. Ponzi sendiri diambil dari nama orang dari Eropa Timur yang pertama kali dan menemukan sistem arisan mematikan yang saat ini merugikan sampai puluhan ribu orang. Jika kemarin kita melihat adanya fenomena robot trading dan terus kemudian koperasi yang terus kemudian membawa pergi dana dari para nasabahnya. Nah, saat ini adalah jenis yang lain, mengaku kripto, tetapi ternyata ini adalah sebuah skema Ponzi yang sayangnya masih banyak orang yang menganggap ini adalah sebuah hal yang legit, benar, dan membela bahwa apa yang dilakukan oleh WK ini adalah sebuah kebenaran. Dan terbongkarnya, ya tentu saja selain hal itu adalah karena banyak orang yang iri melihat bagaimana mereka dengan mudah memperoleh kekayaan. Ini adalah orang-orang yang kita nggak pernah tahu, terus kemudian menjadi kaya raya, naik pesawat pribadi, membeli mobil yang mewah, berteman dengan crazy rich yang lain. Yang saat ini terjadi, crazy rich yang lainnya pasti akan mingkem dan mengaku tidak pernah kenal dengan orang ini. Bisa saja karena ya mereka nggak kenal dan kenalnya cuma saat mereka sedang makan malam atau bikin konten bareng, atau takut kalau ternyata apa yang mereka miliki ini akan hilang juga karena mereka juga melakukan hal yang hampir sama. Kira-kira siapa orang-orang itu tadi? Nah, ini adalah saatnya dan saya sebenarnya bukan tipikal orang yang mau untuk mengatakan inisial dan sebagainya, tapi takut nanti ternyata malah akan jadi fitnah. Maka mungkin nanti editor saya akan menyensor apa yang akan saya katakan. Cuma jika kalian ingin tahu, maka saya akan katakan bahwa saya nggak akan nyebut nama deh. Saya takut juga nanti akan jadi sebuah fitnah. Tapi kali ini nanti akan menyerang seorang
Ini saya lihat pria umurnya di bawah 40 tahun, di atas 30 tahun. Pernah kemarin sempat dicurigai dan dipertanyakan asal-usul hartanya. Maka nanti akan terjadi satu hal yang unfortunate things seperti Mario Dandi kemarin itu. Dan terus kemudian membongkar semuanya. Dan nyatanya sekarang ini netizen pun diminta oleh KPK untuk membantu mengawasi para pejabat publik yang melakukan hal yang tidak wajar. Tetapi jika ini dilakukan bukan oleh pejabat publik, lalu dengan cara apa ini semua akan terbongkar? Saya katakan bahwa ini akan terbongkar dengan sebuah ketidaksengajaan yang membuat seseorang bernyanyi dan mengatakan apa yang selama ini terjadi. Bahwa orang ini ternyata adalah seseorang yang menjadi seorang boneka atau mencuci uang dari seseorang yang lainnya. Tetapi apakah salah mencuci uang? Ya, kalau dikatakan salah atau benar ini abu-abu. Tapi dari mata hukum tentu saja salah karena seseorang seharusnya melaporkan kekayaan mereka apa adanya. Tidak dicuci terlebih dahulu, dibelokkan dan diakui oleh orang lain. Dan ini sayang sekali karena saat orang ini ditangkap akan banyak sekali pengikutnya yang terus kemudian menjadi kecewa. Karena mengetahui bahwa orang yang mereka follow atau ikuti ini ternyata hanyalah seorang boneka. Ternyata dia hanya menerima uang titipan. Dan ternyata dia tidak mumpuni untuk mengelola apa yang dititipkan itu tadi. Dan ternyata apa yang dikatakannya ini hanyalah sebuah sukses story yang dibuat-buat belaka. Maka tunggu saja nanti di tengah menuju akhir tahun akan terjadi ini sayangnya. Dan ini sepertinya akan menjadi sebuah gelombang pembongkaran-pembongkaran banyak orang-orang yang mungkin saja ini dianggap crazy rich yang berikutnya. Dan seperti itulah sosial media yang mudah sekali menaikkan seseorang dan terus kemudian mengempaskannya. Bagaimana kisah yang seperti Cinderella ini ternyata adalah sebuah hal yang fana belaka. Tapi di luar itu yang paling kejam di sini adalah memberikan harapan palsu kepada generasi muda bahwa mereka akan bisa kaya raya seperti orang-orang ini tadi dengan sukses story yang tidak ditunjukkan secara sesungguhnya. Maka tempuhlah apapun yang kalian sekarang sedang tempuh dan percayalah bahwa kesuksesan akan datang pada saatnya. Dan sebelum itu tiba, jangan pernah menyerah. Atau jika paling tidak, kalaupun ternyata harus mengelola dana titipan, janganlah mencuci uang atau dana yang tidak jelas asal-usulnya. Sebenarnya tidak masalah dengan menjadi crazy rich titipan, tapi bermasalah saat kita tidak mengetahui dari mana asal-usul uang itu tadi berasal. Terima kasih untuk kalian yang selalu menunggu konten dari saya. Bagikan jika ini bisa membuka mata orang-orang di luar sana. Untuk kalian yang dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah sini. Dan kira-kira siapa? Saya ingin bacakan selebritis lagi. Banyak sekali yang minta saya membacakan Rangga Azov dan Heiko van der Vecken. Tapi apakah mereka juga masih sedang berpacaran? Ataukah backstreet mereka sudah mulai tercium? Nah, kita akan coba bacakan nanti. Tapi sebelum itu, terima kasih. Sampai jumpa dan salam untuk keluarga kalian. Sampai jumpa.